Bukan hanya orang tua siswa, para guru juga angkat bicara terkait wacana masuk sekolah di tengah pandemi. Dan bergabung bersama kita Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Ramli. Selamat malam Mbak Divani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bagaimana rencana atau wacana, walaupun belum final ya Pak, karena masih menunggu keputusan. Tapi paling tidak ini meresahkan tidak hanya orang tua, guru, dan banyak pihak ketika nantinya atau paling tidak dalam waktu dekat ini sekolah akan kembali dibuka. Jadi kegiatan belajar mengajar akan seperti biasa. Kalau dari guru sendiri atau Ikatan Guru Indonesia, apa sih yang menjadi concern atau kekhawatirannya ketika betul sekolah akan kembali dibuka dalam waktu dekat, kegiatan belajar mengajar berlangsung seperti biasa seperti sebelum pandemi? Iya, jadi karena belum ada kepastian apa-apa dari pemerintah dan katanya keputusannya akan menunggu keputusan gugus tugas COVID-19, kami dari Ikatan Guru Indonesia sudah menyampaikan usulan untuk menggeser tahun ajaran dari Juli ke Januari. Kenapa ini kami lakukan? Yang pertama, kita melihat kasus bahwa hingga 18 Mei 2020, pasien ODP anak itu sudah mencapai 3.324. 129 diantara yang ODP itu sudah meninggal dunia. Kemudian ada 584 anak terkonfirmasi positif COVID-19, 14 diantaranya sudah meninggal. Artinya data ini mengkonfirmasi ke kita bahwa anak itu tidak kebal corona. Mereka juga sangat rentan dengan corona. Betul. Karena itu kemudian Ikatan Guru Indonesia mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan untuk menggeser tahun ajaran baru. Kenapa tahun ajaran baru digeser? Yang pertama pertimbangannya adalah kita melihat Kementerian Pendidikan harus memberikan kepastian kepada anak didik. Selain memberikan kepastian kepada anak didik, memberikan kepastian kepada perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa hal tersebut butuh dilakukan? Karena kita ingin masa pandemi ini berguna untuk kita semua. Kita melihat bahwa masa pandemi ini adalah kebangkitan guru-guru milenial. Guru-guru yang memahami teknologi itu kemudian mendapat ruang dengan adanya COVID-19 ini dan kemudian mereka berbagi dengan guru yang menjalankan teknologi baik untuk pembelajaran. Data Kementerian Pendidikan berdasarkan survei yang mereka lakukan sendiri, lebih dari 60% guru tidak mampu menjalankan pembelajaran jarak jauh karena ketidakmampuan mereka. Jadi bukan karena alatnya tidak ada, bukan karena internetnya tidak ada, tapi karena ketidakmampuan gurunya. Ini yang harus disadari oleh Kemdikbud sehingga kami memang mengusulkan untuk perubahan tahun ajaran baru itu. Yang kedua, problem paling utama dan ini paling serius adalah keresahan orang tua. Orang tua akan sangat dilematis menghadapi Juli ke depan. Kenapa? Orang tua memberangkatkan siswanya ke sekolah penuh kekhawatiran. Jadi mereka di tempat kerja atau di rumah juga merasa stres karena ragu atau khawatir anak-anak mereka terpapar COVID-19 dan itu mengancam jiwa dan keselamatan anak-anak mereka. Yang kedua, kalau tidak datang ke sekolah, mereka akan dapat sanksi. Ya, mereka dapat sanksi dari sekolah, mungkin nilainya akan rendah atau tidak naik kelas dan sebagainya. Ini akan jadi masalah serius. Daripada hal itu jadi masalah, mending kemudian tahun ajaran baru kita geser ke tahun 2021 di Januari. Kemudian, kalaupun kemudian Kemdikbud ingin menggeser proses belajar mengajar dari tatap muka ke daring, ini juga jelas masalah. Kenapa masalah? Datanya Kemdikbud sendiri menunjukkan bahwa lebih dari 60% guru kita itu tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh. Ya. Ini masalahnya dan masih banyak lagi masalah yang lain yang kemudian bisa muncul. Kemudian kita tidak yakin bahwa guru yang statusnya sekarang 60% bukan pegawai negeri sipil mampu menjalankan protokol kesehatan dengan maksimal di sekolah-sekolah. Kita tidak yakin itu. Mungkin di ruang kelas bisa dilakukan, jaga jarak dan sebagainya. Tapi begitu keluar dari ruang kelas, mampukah guru mengontrol itu semua? Keluar dari pagar sekolah menuju ke rumah, mampukah guru mengontrol itu semua? Belum mampu melakukan itu semua. Kita harus yakin itu bahwa memang tidak mampu melakukan itu. Sehingga memang pembelajaran kita menurut Ikatan Guru Indonesia jauh lebih baik untuk digeser ke Januari supaya siswa mengalami
Yang pertama, siswa menjalani proses di rumah. Nanti Kemdikbud bisa membuat program inovatif untuk anak-anak di kita dengan reward misalnya yang sudah kelas akhir itu kalau mereka bisa menemukan sesuatu yang inovatif, mereka bisa langsung selesai, tidak perlu ujian, misalnya seperti itu. Oke. Sementara gurunya selama 6 bulan ini dilatih untuk bisa memberikan pembelajaran jarak jauh yang lebih maksimal. Selama ini tidak maksimal karena guru-guru kalaupun bisa menjalankan PJJ sekedar seperti ini, tapi tidak bisa menjalankan PJJ yang menarik. Misalnya menggabungkannya dengan komik, menggabungkan dengan video, menggabungkannya dengan game. Itu mereka tidak punya kemampuan itu. Baik. Karena memang harus diakui kemampuan guru kita rendah. Baik, Kami di Pak Ikatan Ramli. Guru Indonesia dalam 2 bulan ini itu luar biasa melatih guru. Ratusan ribu guru sudah kami latih, tapi jumlah guru kan 4,2 juta. Ya, jumlah yang tidak sedikit untuk dilatih. Oke, Pak Ramli. Kalau ada waktu sampai Desember, mungkin kami bisa melakukan itu. Oke, Pak Ramli, dari poin-poin yang tadi Anda sebutkan, artinya skenario paling ideal menurut IGI adalah menggeser tahun ajaran baru sampai dengan 6 bulan, 7 bulan ke depan, di awal 2021 kan? Artinya ada kekosongan waktu berapa? Sekitar 1 semester paling tidak, 6 bulan ya. 6 bulan 1 semester, ada kekosongan waktu. Bagaimana skenario itu diisi oleh IGI untuk anak-anak, untuk murid-murid, kemudian untuk guru. Jadi artinya begini maksud saya, untuk anak-anak ada 6 bulan kekosongan dan akan seperti apa? Artinya mereka akan hilang 1 semester kah atau diperpanjang masa pembelajaran yang 2 semester sehingga nantinya juga akan mundur tahun ajaran baru yang biasanya setiap pertengahan tahun Juni Juli sekarang akan di awal tahun. Kemudian yang kedua, skenario untuk guru seperti apa? Artinya 6 bulan kekosongan 1 semester, jaminan hidup bagi guru-guru, PNS, non-PNS juga nanti akan dipertanyakan kan tentunya? Ya. Yang pertama terkait siswa. Jadi siswa ini selama 1 semester ini libur aja, ya. Daripada dikorbankan nyawanya, betul kata Ibu tadi dari Surabaya, daripada nyawanya yang dikorbankan, mending pembelajarannya yang dikorbankan. Nggak masalah buat itu. 1 semester tidak panjang kok. Kalau ada yang bertanya mengorbankan, ada yang duluan kuliah, selesainya belakangan. Yang duluan sarjana belum tentu duluan kerja, yang duluan kerja belum tentu duluan kaya gitu. Iya. Bahkan yang duluan lahir belum tentu duluan meninggal. Jadi 1 semester itu bukan waktu yang terbuang percuma. Biasa aja itu 1 semester itu. Bukan persoalan. Kalau kemudian apa idenya IGI untuk 1 semester itu, siswa diberikan semacam pilot project atau apalah yang kemudian kita mengerjakannya secara mandiri, tidak perlu didampingi oleh guru. Kenapa tidak perlu didampingi oleh guru? Karena gurunya akan lebih berkonsentrasi meningkatkan kualitas mereka. 6 bulan ini lebih baik guru itu fokus untuk meningkatkan kompetensi mereka. Bisakah dilaksanakan sambil mengajar, sambil meningkatkan kompetensi? Faktanya selama ini puluhan tahun Kemdikbud gagal melakukan itu. Sampai hari ini uji kompetensi guru tidak pernah angka kita di atas 70. Artinya guru-guru kita itu di bawah ketuntasan siswa. Yang kita kadang-kadang menulisnya 75 atau 80. Sementara gurunya sendiri di bawah 70. Ini proses yang harus dimaklumi oleh pemerintah. Lebih baik 6 bulan ini pemerintah fokus untuk meningkatkan kompetensi guru. Kalau pemerintah tidak mampu menyediakan anggaran untuk itu, saya sudah sampaikan, serahkan itu kepada Ikatan Guru Indonesia secara resmi lewat surat resmi, kami akan mengerjakannya di seluruh Indonesia. Tanpa perlu diberikan anggaran. Oke. Kalau tadi Ibu Wati salah satu orang tua kemudian penggagas petisi, saya tanya ketika misalkan jika nanti pemerintah tetap memaksakan, artinya tahun ajaran baru tetap dibuka, anak-anak kembali ke sekolah seperti biasa di awal tahun ajaran baru, walaupun mungkin metodenya sedikit berbeda, mungkin 50-50 atau 60-40 masih daring kemudian di sekolah, kita nggak tahu, tapi artinya anak-anak masih kembali ke sekolah. Apa yang akan dilakukan oleh orang tua? Bu Wati dengan tegas mengatakan bahwa tidak masalah anaknya tidak ke sekolah, mungkin cuti terlebih dahulu atau seperti apa, artinya nyawa adalah fokus dari orang tua saat ini. Kalau dari IGI sendiri, ketika pemerintah nantinya tetap akan memberlakukan, akan tetap membuka sekolah di awal Juli atau awal tahun ajaran baru, apa yang akan dilakukan oleh IGI? Kami mendukung sepenuhnya upaya
orang tua untuk lebih mementingkan jiwa dan keselamatan anaknya dibanding pendidikan. Karena pendidikan bisa didapatkan tahun depan, 2 tahun depan, dibanding nyawa. Nyawa hanya sekali. Maka itu kami mendukung orang tua untuk memboikot sekolah. Kalau memaksakan, lebih mementingkan pembelajaran dibanding manusia. Saya juga ingin bertanya sebenarnya, apa dasarnya atau apa alasan utama pemerintah harus memaksakan sekolah tetap dilaksanakan? Ini pertanyaan serius. Kalau persoalan ekonomi, kita paham. Kenapa? Karena prinsipnya daripada mati kelaparan, lebih bagus mati karena sakit. Itu masih prinsip baik. Tapi kalau sekolah apa alasannya? Kita tidak menemukan alasan apapun yang menguatkan kita, kenapa sekolah harus dimulai. Igi pernah pertanyakan itu tidak ke kementerian? Sampai sekarang belum ada jawaban. Tapi pernah ditanyakan ke Menteri Nadiem? Kami lewat media, lewat langsung mempertanyakan itu, tapi tidak ada jawaban. Yang ada mereka adalah kita juga belum tentu menjalankan proses karena menunggu gugus tugas. Cuman kegamangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan itu berdampak ke daerah. Daerah-daerah kita beragam membuat persepsi masing-masing terhadap awal mula sekolah. Di banyak daerah, mereka sudah mempersiapkan bahwa Juli harus masuk sekolah. Di banyak daerah lagi, mereka akan menunda sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi, butuh ketegasan pemerintah pusat, terutama Kementerian Pendidikan, untuk mengambil sikap itu. Dan kami dengan tegas mengusulkan, geser ke Januari supaya semuanya aman. Anggaran yang ada itu digeser ke peningkatan kompetensi guru. Guru tetap harus digaji, guru tetap harus mendapatkan tunjangan. Karena selama masa 6 bulan ini, gurunya meningkatkan kompetensinya di situ. Oke, dan untuk masalah kapan diberlakukan atau anak-anak kembali akan ke sekolah, Igi sepenuhnya mendukung orang tua ya saat ini ya? Kami mendukung orang tua. Jauh lebih penting keselamatan dibanding ilmu hanya 6 bulan itu. Baik. Oke, baik. Kita akan tunggu, mudah-mudahan ada perwakilan pemerintah yang menonton suara hati dari guru Ikatan Guru Indonesia saat ini, Pak Ramli dari Makassar, yang juga nantinya akan bisa membuka atau memberikan informasi secara tegas, secara gamblang kenapa sekolah harus dibuka dalam waktu dekat atau paling tidak kapan ini ya sekolah ini akan dibuka. Terima kasih sekali lagi Pak Ramli sudah bergabung dari Makassar, Sulawesi Selatan.